Halo sahabat audiobook kita dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan Kak Madi akan membacakan sebuah buku kumpulan cerita rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan koleksi perpustakaan bagian konten lokal. Buku ini diterbitkan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2013 dengan jumlah halaman 142. Kali ini judulnya adalah Putri Kalang Melenu. Nah, sahabat audiobook kita, selamat mendengarkan. Dahulu hiduplah sepasang suami istri yang tinggal di sebuah kampung. Sang suami adalah petinggi hulu dusun, sedangkan istrinya bernama Babu Jeruma. Mereka hidup hanya berdua saja karena belum dikaruniai seorang anak pun. Babu Jeruma sebagai seorang istri sangat merindukan kehadiran seorang anak hingga dapat menjadi penerus keturunan mereka. Dalam penantian yang cukup lama, mereka mendapatkan seorang putri. Maka suatu ketika terjadilah peristiwa alam yang luar biasa yang selama ini tidak pernah terjadi di kampung Melati, tempat kediaman petinggi hulu dusun dan masyarakatnya. Matahari terus menyinari alam raya agar penghuni bumi dapat melakukan berbagai aktivitas kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun hari itu, warga kampung Melati dikejutkan oleh matahari yang terang menderang berubah menjadi gelap gulita ketika ada itu. Ketika istri petinggi hulu dusun melihat ular tersebut, timbul rasa kasihan. Lalu ular tersebut diambilnya. Kemudian dia buat tempat dipelihara dengan kasih sayang sebagaimana melakukan manusia. Dalam waktu sekejap, suasana tadinya gelap gulita berubah menjadi terang menderang. Matahari kembali memancarkan sinarnya seperti hari sebelumnya. Gemparlah seluruh penduduk Melati ingin mengetahui peristiwa apa yang terjadi. Mereka langsung beramai-ramai mendatangi petinggi hulu dusun menanyakan hal awal. Petinggi hulu dusun menjelaskan penemuan ular kecil yang ada di dalam kasau. Kemudian mereka melihara dengan kasih sayang layaknya anak sendiri. Maka terjadilah keajaiban di mana gelap gulita berubah menjadi terang menderang. Penduduk kampung penasaran. Lalu mereka pun bergantian pergi melihat ular yang dipelihara oleh petinggi dan istrinya. Waktu terus berlalu tanpa terasa ular yang dipelihara oleh petinggi hulu dusun dan istrinya semakin hari semakin bertambah besar hingga tempat tinggal dan lingkungannya sudah tidak mungkin menampung besar tubuhnya. Pada suatu malam, petinggi hulu dusun bermimpi bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Dan baru pertama kali di dalam mimpi dia pernah melihat gadis secantik itu. Di dalam hati petinggi dusun berkata bahwa gadis itu adalah peri atau bidadari. Namun mimpi tersebut memberi petunjuk bahwa gadis itu adalah ular naga yang selama ini mereka pelihara, di mana dirinya ingin menyampaikan bahwa
dia sudah besar dan tiba saatnya untuk turun dan berdiam di Sungai Mahakam. Dengan rasa berat hati untuk melepas ular yang telah lama ia pelihara, namun permintaan ular tersebut akhirnya dikabulkan oleh petinggi hulu dusun. Kemudian seluruh penduduk meramu mencari bahan untuk membuat tangga. Ada yang mencari kayu, telihan, ulin, ada pula yang mencari rotan. Setelah bahan sudah lengkap, mereka bergotong royong untuk membuat tangga yang terbuat dari kayu ulin. Setelah selesai, petinggi hulu dusun memberi isyarat agar ular naga bergerak menuju ke Sungai Mahakam dengan menyusuri tangga yang baru saja selesai dibuat. Namun begitu sang ular naga hendak menuruni tangga, turunlah tangga yang dibuat tersebut. Kemudian dibuat lagi, namun kembali runtuh untuk yang ketiga kalinya. Kemudian sang ular naga memberikan petunjuk kepada petinggi hulu dusun yang sudah dianggapnya seperti orang tua karena telah membesarkan dan memeliharanya. Sang ular naga memberi petunjuk, cukup dibuat tangga dengan bambu kuning, sedangkan pengikatnya menggunakan akar kembuyut sebagai pengganti rotan. Maka dibuatlah tangga sesuai petunjuk yang diberikan oleh ular naga. Akhirnya selesailah tangga yang dibuat dari bambu kuning tersebut. Ular naga turun menyelusuri tangga dengan perlahan tanpa membuat tangga runtuh. Maka sampailah ia di Sungai Mahakam. Kemudian ular naga itu mengitari dusun Melati sebagai 7 kali ke hulu dan ke hilir dengan diikuti oleh petinggi dusun hulu dusun dan istrinya Babu Jurumah. Kemudian ular naga itu pun menenggelamkan dirinya ke dalam Sungai Mahakam. Setelah ular naga menghilang permukaan sungai Mahakam, muncul kejadian baru, yaitu dengan timbulnya buih-buih dari dalam Sungai Mahakam hingga menjadikan seluruh permukaan sungai dipenuhi dengan buih. Di antara buih-buih itu tiba-tiba terdengar suara bayi sedang menangis. Petinggi hulu dusun dan istrinya Babu Jurumah mencoba mencari arah suara bayi menangis tersebut. Ternyata bayi itu dekat dengan perahu mereka. Alangkah senangnya petinggi hulu dusun dan istrinya ketika melihat ada seorang bayi. Saat itu sang bayi berada di dalam gong. Di bawah gong ada seekor lembu suana yang menahan gong tersebut agar tidak tenggelam. Di dalam gong terdapat seorang bayi, sedangkan berbaring dengan tangan kanan memegang emas dan tangan kiri memegang sebuah telur ayam. Dengan cepat serta berhati-hati mereka mengambil bayi tersebut. Lalu lembu suana menenggelamkan dirinya di antara banyaknya buih Sungai Mahakam. Dengan perasaan sukacita, petinggi hulu dusun dan istrinya Babu Jurumah membawa pulang bayi ke rumah. Masyarakat dusun Melati bergembira bahwa akan ada penerus dari petinggi hulu dusun. Penuh rasa kasih sayang petinggi hulu dusun dan istrinya, Babu Jurumah melihara perempuan itu.
Kemudian bayi perempuan itu diberi nama Putri Karang Melenu. Waktu terus berlalu tanpa terasa kini Putri Karang Melenu sudah tumbuh menjadi seorang putri yang cantik dan rupawan. Setelah dewasa, Putri Karang Melenu bertemu dan menikah dengan Aji Batara Agung Dewa Sakti. Yang mana Aji Batara Agung Dewa Sakti adalah Raja Kutai Kartanegara. Demikian Putri Karang Melenu menjadi seorang permaisuri dan setelah menikah melahirkan beberapa keturunan. Demikian cerita legenda rakyat Putri Karang Melenu. Sampai berjumpa di cerita selanjutnya, cerita di audiobook. Sampai berjumpa, salam literasi. Dadah.